Hai semuanya, kita jumpa lagi kali ini pada video review PG Gundam Exia dari Daban Model. GN001 Gundam Exia adalah main Mobile Suit yang muncul pada season pertama serial anime Mobile Suit Gundam 00 yang tayang pada tahun 2007 dan juga merupakan salah satu Gundam yang menjadi favorit dari semua Gundam Universe. Buat yang pengen denger penjelasan lebih jelas tentang MS-nya, bisa dilihat dari review RG-nya dari kartu di atas ya. Dan untuk di video kali ini, kita akan lebih membahas ke model kitnya. Gundam Exia ini mendapat treatment Perfect Grid pada Desember 2017 dari Bandai. Sebagai bagian dari Gamma Evolution Project, kit ini menjadi kit PG pertama yang memakai LED yang bisa berubah warna dan juga merupakan kit PG dengan fitur Opening Heads terbanyak sebelum akhirnya PG Unleashed keluar di tahun 2020. Sedangkan untuk versi Dabannya ini dirilis beberapa bulan setelah pabrik Daban disleding oleh Bandai pada Desember tahun 2018. Daban merilis PG Exia ini lengkap dengan LED dan juga part untuk mengubah Exia menjadi Exia Repair 1 dan juga Evelyn Exia. Tapi pada video part 1 ini kita bakal ngebahas model Exia normal. Untuk mode ini kitnya sama plek dengan punya Bandai. Tampilan kit ini menurutku udah keren banget. Detailnya juga udah oke dan LED-nya semakin membuatnya pantas menyandang gelar perfect sesuai dengan titel Perfect Grid. LED-nya juga bisa dinyalain pakai charger micro USB handphone atau pakai 4 baterai tipe AA. Kit ini juga dilengkapi dengan base yang multifungsi. Untuk snapitnya, kit ini cukup oke aja, nggak terlalu keras tapi nggak empuk juga. Sayangnya kit ini nggak include manual fisik dan manual yang ada di internet nggak menyertakan instruksi untuk membuat Exia normal. Tapi kita masih bisa pakai manual PG Exia Lighting modelnya Bandai kok. Bagian kepala bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa toleh kiri, toleh kanan, juga bisa miring kiri kanan, dan kepalanya juga bisa diputar seperti ini. Untuk bagian lehernya itu bisa digerakin seperti ini ya. Lanjut untuk bagian yang ini itu bisa digerakin seperti ini. Turun bagian perut, perutnya bisa maju ke depan, bisa juga ke belakang, bisa juga miring kiri kanan. Untuk bagian pinggangnya juga bisa diputar seperti ini. Oh ya, untuk yang bagian dadanya ini itu bisa digerakin juga seperti ini. Lanjut bagian bahu. Untuk bahunya sendiri itu bisa ke depan sejauh ini, digerakin seperti ini. Nah, bagian bahu yang ini itu bisa digerakin seperti ini secara terpisah. Tangannya bisa diangkat sejauh ini. Hati-hati, bagian ini ada kabelnya. Bagian yang ini, untuk yang ini tuh bisa digerakin seperti ini. Tangannya bisa diputar. Bagian lengannya yang ini juga bisa diputar. Tangannya bisa ditekuk seperti ini. Kelihatan bagian ini bergeser, jadi tangannya tuh lebih nekuk. Untuk pergelangan tangannya bisa diputar seperti ini. Turun bagian skirt. Untuk skirt depannya bisa diangkat seperti ini sampai sejauh ini, juga bisa digerakin juga. Untuk bagian skirt belakangnya bisa digerakin seperti ini. Agak seret sih.
Kakinya bisa maju ke depan sejauh ini, ke belakangnya segini, kakinya juga bisa ke samping, dan kelihatan di sini ada bagian kabelnya. Untuk bagian kakinya juga bisa ditekuk seperti ini, dan kelihatan bagian armor yang bergeser, bagian yang ini, dan di sini juga ada kelihatan clear path warna hijau. Untuk armor pergelangan kakinya juga bisa digerakin seperti ini. Bagian belakangnya juga sama, bisa juga digerakin. Pergelangan kakinya juga bisa miring ke kiri, miring ke kanan. Juga bisa diputar. Dan juga bisa dimaju mundurkan seperti ini. Bagian yang ini juga bisa ditekuk. Dan bagian ujung yang ini juga sama, bisa ditekuk juga. Aksesoris pertama yang kita dapat ini ada GN Sword 1, ciri khasnya Exia. Detailnya cukup bagus. Bagian perisai di sini itu bisa diputar seperti ini. Terus juga bisa digerakin seperti ini. Konektor ke tangannya yang ini itu juga bisa digerakin, diputar seperti ini. Terus juga bisa digeser-geser. Bagian yang warna biru ini itu juga bisa digerakin seperti ini. Untuk bagian ujung rifle yang ini itu bisa ditarik ke dalam. Dan bagian bilah pedang yang ini itu bisa ditarik ke depan seperti ini. Aksesoris selanjutnya ini kita dapat GN Shield seperti ini tampilannya. Bagian yang ini bisa digerakin, diputar seperti ini. Konektornya juga bisa maju mundur. Untuk GN Shield-nya ini bisa diekstensi seperti ini dan dilihat di sini ada clear path warna hijau. Selanjutnya kita juga dapat GN Sword dan juga GN Long Blade seperti ini. Detailnya bagus seperti ini. Bagian konektor yang ini itu bisa ditarik. Ini untuk nyantelin di pinggangnya ya. Kurang lebih seperti ini. Dan bagian ini juga bisa diputar-putar seperti ini. Untuk bagian biru yang ini juga bisa digerakin maju mundur seperti ini. Dan untuk yang long blade kurang lebih sama. Lalu kita juga dapat beam saber dan juga beam dagger seperti ini beserta efek partnya. Selanjutnya kita juga dapat GN drive seperti ini tampilannya. Bagian yang ini untuk konektor ke LED Gundamnya. Dan untuk bagian yang ini tuh bisa digerakin, dibuka seperti ini. Oh ya, kalau GN drive-nya dicabut, LED Gundamnya nggak bisa nyala ya. Untuk tangannya, pertama ini kita dapat tangan mengepal seperti ini. Kita juga dapat tangan terbuka seperti ini. Dan bagian jari jempol yang ini bisa digerakin ya. Lalu kita juga dapat tangan untuk memegang senjatanya. Dan bagian ini juga sama, bisa digerakin juga. Selanjutnya kita juga dapat tangan untuk memegang senjatanya. Ini untuk yang keduanya ya. Dan sama, bagian yang itu ada juga artikulasinya. Selanjutnya kita juga dapat tangan berartikulasi seperti ini.
Dan bagian pergelangan tangannya yang ini tuh juga bisa digerakin seperti ini, dan juga bisa dimiringkan. Dan bagian jari-jarinya itu bisa digerakin. Lalu kita juga dapat ini JN baterai, seperti ini detailnya. Dan terakhir kita dapat sebuah figur pilot Setsuna FCY dengan pose berdiri. Stand base PGXia ini jadi satu ya sama tempat baterainya. Di sini ada tombol untuk ganti mode LED-nya, terus ini ada juga tombol untuk on off. Untuk detail base-nya kurang lebih seperti ini. Pada bagian lengan stand base-nya ini juga ada detailnya cukup bagus ya. Ini kalau kita lihat dari belakang. Bagian bawah sini hati-hati ya karena di situ ada kabelnya. Untuk bagian samping sini sama seperti yang tadi. Untuk bagian yang ini itu bisa dibuka seperti ini. Dan stand base-nya yang ini bisa ditarik. Jadi untuk ketinggian stand base-nya itu bisa kita atur. Dan ini kalau kita kembalikan lagi. Dan kita kunci pakai ini. Bagian atas yang ini itu juga bisa diatur. Sama seperti yang tadi, yang ini dibuka dulu. Lalu bagian yang ini bisa naik turun. Dan ini kita kunci lagi. Bagian lengan yang ini juga bisa dibuka seperti ini. Bagian yang ini juga bisa ditekuk seperti ini. Nanti ini bisa dipakai untuk JN drive-nya. Nah, untuk tempat baterainya ini disimpan di sini ya. Baterainya di dalam sini. Seperti PG pada umumnya, kokpit PGXia ini bisa dibuka ya, dan ada figur pilot di dalamnya. LED PGXia ini punya 4 mode. Kalau kita tekan satu kali, maka yang akan nyala badan dan kepalanya. Kalau ditekan 2 kali, LED-nya akan menyala warna biru seperti ini. Lalu, kalau kita tekan ketiga kalinya, maka LED-nya akan berkedip dari warna biru berwarna agak pink seperti ini. Mungkin di videonya nggak terlalu jelas ya. Kalau kita tekan keempat kalinya, maka LED-nya akan berwarna pink terang dan Asia masuk ke mode translam. Terakhir, tekan sekali lagi maka Asia akan mengulang dari awal selama 1,5 menit. Untuk intensitas cahaya LED-nya kelihatan cukup terang ya. Di sini aku coba bandingin sama LED-nya Astrea dari Hobistar, dan bisa kita lihat kalau titik LED pada PG-nya jauh lebih banyak dibandingkan sama Astrea dari Hobistar. Seperti di bagian kepala, bagian dadanya, kiri kanan untuk bagian tangannya, dan juga bagian paha, sampai ke bagian bawah kakinya. Seperti yang aku bilang di awal video, PGXia ini punya banyak opening heads di badannya. Mulai dari bagian kepalanya, lalu bagian dadanya, bagian yang ini, lanjut ke bagian bahu, yang bagian ini kelihatan ya.
Terus bagian perutnya. Terus bagian dekat dadanya yang di sini. Terus di bagian pahanya juga. Di bagian samping pahanya yang ini kelihatan ada LED-nya. Lalu di bagian betis yang ini juga bisa digerakin seperti ini. Terus yang ini juga sama, bagian samping kakinya juga bisa digerakin. Perisai GN Sword-nya ini juga bisa dibuka seperti ini. Dan GN Seal-nya bisa diekstensi. GN Drive-nya ini bisa dinyalakan secara terpisah ya, dengan lengan dari stand-nya seperti ini. Jika kita tekan tombolnya, maka LED GN Drive akan berputar seperti ini. Untuk perbandingan pertama, di sini kita bandingin sama versi RG-nya. Bisa kita lihat ya, kalau emang PG itu ukurannya besar banget, sampai RG cuman selututnya kayak gini. Kalau dari segi detail, RG-nya nggak terlalu kalah kok, tetap bagus kalau dilihat. Tapi kalau buat jadi central piece, di lemari pajangan tentunya PG akan jauh lebih menarik perhatian. Dan kalau kita bandingin sama MG yang punya skala 1:100, kita bisa lihat perbedaannya masih cukup jauh ya. Di sini untuk contoh, aku pakai MG Double Quanta Pulse Saber dan tingginya kurang lebih setinggi kakinya PG Exia aja. Cukup wajar karena emang skala PG itu 1:60, sedangkan MG skalanya 1:100. Kalaupun kita bandingin sama Sazabi dan juga Shinanju yang ukurannya termasuk besar untuk ukuran MG, PG Exia tetap kelihatan lebih gede ya. Sazabi kurang lebih cuma seketiaknya aja. Sedangkan kalau kita bandingi Shinanju dengan PG Exia, kelihatan tingginya hanya setinggi bagian kokpit PG Exia saja. Dan berikut pose-posenya. Oke, sampai di sini dulu review kita kali ini. Jika kalian suka, klik tombol like dan jangan lupa komen di bawah jika ada yang ingin tanyakan. Kita jumpa lagi pada video selanjutnya. Terima kasih.